Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat kepada Ibu Krisdayanti Berginti, SSE, MSI, selaku dosen pengampu untuk mata kuliah Manajemen Pemasaran dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat membuat tugas kali ini, yaitu video presentasi dari kelompok 3, yaitu periklanan, promosi penjualan, dan hubungan masyarakat. Adapun anggota kelompok saya yaitu Sahra Raihani, Ikranul Citrana, Wirdasari Astuti, dan Musdalifah Amalia. Kita langsung saja kepada pemateri pertama, yaitu Musdalifah Amalia. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saya. Saya akan memaparkan materi yaitu periklanan. Apa sih itu periklanan? Iklan adalah bentuk komunikasi yang diatur sedemikian rupa melalui diseminasi informasi tentang kegunaan, keunggulan, atau keuntungan suatu produk supaya menimbulkan keinginan untuk melakukan pembelian. Nah, iklan memiliki 4 fungsi utama, yaitu menginformasikan kalayak mengenai seluk-beluk produk atau informatif, mempengaruhi kalayak untuk membeli atau bersedia, dan menyegarkan informasi yang telah diterima kalayak atau reminding, serta menciptakan suasana yang menyenangkan sewaktu kalayak menerima dan mencerna informasi entertainment. Next. Adapun jenis-jenis periklanan. Yang pertama, iklan produk. Iklan produk berfokus pada penjualan barang atau jasa. Iklan produk mempunyai 3 bentuk. Yang pertama, perintis atau pemberi informasi. Yang kedua, kompetitif atau persuasif. Yang ketiga itu pengingat. Nah, yang kedua itu iklan kelembagaan, di mana iklan kelembagaan bertujuan untuk membangun goodwill atau image untuk sebuah organisasi, bukan untuk mempromosikan barang atau jasa tertentu. Adapun 4 bentuk-bentuk alternatif iklan kelembagaan yang sering digunakan, yaitu yang pertama iklan advokasi, yang kedua iklan kelembagaan perintis, yang ketiga iklan institusi pengingat. Nah, bagaimana cara mengembangkan program periklanan? Yang pertama yaitu mengidentifikasi target penonton. Untuk mengembangkan program periklanan yang efektif, pengiklanan harus mengidentifikasikan target penonton. Semua aspek kemungkinan program periklanan akan dipengaruhi oleh karakteristik calon konsumen. Yang kedua itu menentukan tujuan periklanan. Pedoman untuk menetapkan tujuan promosi berlaku juga untuk menetapkan tujuan periklanan. Langkah ini membantu pengiklanan dengan pilihan lain dalam proses pengembalian keputusan promosi, seperti memilih media dan mengevaluasi kampanye. Yang ketiga, mengatur iklan. Anggaran iklan merupakan sebagian dari anggaran promosi secara keseluruhan. Yang keempat, ada merancang iklan, di mana pesan iklan biasanya berfokus pada manfaat utama dari produk yang penting bagi calon pembeli dalam membuat percobaan dan mengadopsi keputusan. Yang terakhir, memilih media dan alat dalam media. Dalam memutuskan tempat di mana untuk menempatkan iklan, perusahaan memiliki beberapa media untuk dipilih dari sejumlah alternatif atau alat dalam setiap media. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari saudari Musdalifah. Selanjutnya, penjadwalan iklan. Tidak ada jadwal yang tepat untuk mengiklankan suatu produk, tapi 3 faktor yang harus dipertimbangkan, yakni pertama adalah masalah omset pembeli, di mana seberapa sering pembeli baru memasuki pasar untuk membeli produk. Seberapa sering pembeli baru memasuki pasar untuk membeli produk. Semakin tinggi perputaran pembeli, maka semakin besar jumlah iklan yang dibutuhkan. Isu kedua yakni adalah penjadwalan frekuensi pembelian.
di mana lebih sering produk yang dibeli, semakin sedikit pengulangan diperlukan. Akhirnya perusahaan harus mempertimbangkan tingkat kelupaan pembeli, kecepatan pembeli dalam melupakan merek jika iklan tidak terlihat. Pengaturan jadwal membutuhkan pemahaman tentang bagaimana pasar berperilaku. Sebagian besar perusahaan cenderung mengikuti salah satu dari 3 pendekatan dasar, yakni pertama ada jadwal berkelanjutan, di mana ketika faktor musiman tidak penting, iklan dijalankan pada jadwal yang berkelanjutan atau stabil sepanjang tahun. Yang kedua, jadwal musiman. Periode iklan dijadwalkan antara periode ada atau tidak ada. Yang terakhir, jadwal gabungan. Jadwal berkelanjutan dikombinasikan dengan jadwal musiman karena kenaikan permintaan. Selanjutnya yaitu melaksanakan program periklanan. Pelaksanaan program periklanan itu melibatkan prates salinan iklan dan benar-benar melaksanakan program iklan. Jadi adapun beberapa metode yang digunakan dalam proses evaluasi. Yang pertama ada pra-pengujian iklan. Pra-pengujian iklan itu untuk menentukan apakah iklan mengkomunikasikan pesan yang dimaksudkan atau tidak untuk memilih antara versi alternatif dari iklan. Jadi adapun pembagian dari pra pengujian iklan, yang pertama ada uji portofolio. Ini digunakan untuk menguji alternatif kopi. Yang kedua ada uji juri. Tes juri melibatkan penunjukan salinan iklan untuk sebuah panel konsumsi. Yang ketiga ada uji teater. Jadi selanjutnya ada mengevaluasi program periklanan. Dibagi atas 3, yaitu ada uji iklan, ada aided recall, ada undaided recall, attitude test, inquiry test, dan sales test. Yang ketiga, yang terakhir, membuat perubahan yang dibutuhkan. Jadi hasil pengujian pasca salinan iklan yang digunakan untuk mencapai keputusan tentang perubahan dalam program periklanan. Jika hasil pengujian penelitian menunjukkan bahwa iklan melakukan hal buruk dalam hal kesadaran atau efisiensi biaya, mungkin iklan tersebut akan jatuh dan iklan lain akan menggantikan posisinya. Next. Selanjutnya promosi penjualan. Jadi promosi penjualan itu merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu program. Jadi dilihat dari kualitas suatu produk, bila konsumen belum pernah mendengar promosi tersebut, jadi produk tersebut tidak dikenal dari mereka. Jadi promosi penjualan adalah bentuk persuasi langsung melalui penggunaan berbagai insentif yang dapat diatur untuk merangsang pembelian produk dengan segera atau meningkatkan jumlah barang yang dibeli pelanggan. Next, tujuan promosi. Tujuan promosi yakni promosi adalah menginformasikan, mempengaruhi, dan membujuk serta meningkatkan pelanggan sasaran tentang perusahaan dan bauran pemasarannya. Secara terperinci, tujuan promosi dijabarkan ada 3, yaitu menginformasikan, membujuk pelanggan, dan mengingatkan pelanggan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya kita beralih ke pemateri ketiga, yaitu Ikranul Citrana. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan masyarakat, yang dimana hubungan masyarakat adalah suatu bentuk manajemen komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi citra organisasi produk dan layanan, supaya humas dapat memanfaatkan berbagai alat dan dapat diarahkan pada halayak sama yang berbeda. Sementara personel humas biasanya fokus pada komunikasi aspek positif dari bisnis. Mereka juga dipanggil untuk meminimalkan dampak negatif dari masalah atau krisis.
yang dimana kegiatan-kegiatan humas meliputi hal-hal berikut. 1. Press relations atau tujuan hubungan dengan press adalah untuk memberikan informasi yang pantas atau layak dimuat di surat kabar agar dapat menarik perhatian publik. Yang kedua, product publicity atau aktivitas ini meliputi berbagai upaya untuk mempublikasikan produk-produk tertentu. Yang ketiga, corporate communication atau kegiatan ini mencakup komunikasi internal, mempublikasikan produk-produk tertentu dan eksternal. Yang keempat, lobbying yang dimana merupakan usaha untuk bekerja sama dengan pembuat undang-undang dan pejabat pemerintah sehingga perusahaan mendapatkan informasi-informasi penting yang berharga. Dan yang terakhir, yang kelima, counseling, yang dimana aktivitas ini dilakukan dengan jalan memberi saran dan pendapat kepada manajemen mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan publik dan mengenai posisi dan citra perusahaan. Dan kegiatan-kegiatan yang saya sebutkan tadi itu tidak seluruhnya mendukung tujuan pemasaran. Oleh karena itu, dalam Departemen Humas biasanya dibentuk seksi khusus yang disebut Marketing Public Relations atau MPR, yang dimana tujuannya adalah agar dapat Departemen Pemasaran dan Departemen Public Relations dapat berjalan bersama. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada pemateri ketiga. Selanjutnya kita beralih ke pemateri keempat, yaitu Wirda Saryastuti. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu dukungan promosi. Dukungan promosi adalah biaya promosi berkaitan dengan biaya marketing communication untuk mencapai sebuah perencanaan yang efektif dari sebuah strategi komunikasi pemasaran. Kita harus berhati-hati untuk tidak terlalu terpaku terhadap pengalokasian biaya media, karena komunikasi pemasaran tidak hanya bergantung kepada peras media atau penyewaan ruang di media massa, namun kita juga harus memperhatikan bentuk-bentuk komunikasi lainnya yang di satu sisi dapat diunggulkan. Komunikasi pemasaran hanya terfokus pada prioritas penggunaan media sebagai sarana promosi utama, maka perencanaan tidak bisa dikatakan sebagai perbicaraan komunikasi pemasaran yang terbentuk adanya praktek atau kegiatan yang bisa dilakukan oleh para sales promotion girls atau sales promotion men. Next. Peningkatan biaya itu ada dua: membangun hubungan jangka panjang dengan promosi. Membangun hubungan jangka panjang dengan promosi, banyak perubahan dalam teknik promosi telah didorong oleh ketertarikan pemasar untuk mengembangkan hubungan jangka panjang dengan pelanggan mereka. Promosi dapat berkontribusi merek dan loyalitas toko dengan meningkatkan kemampuannya untuk menargetkan preferensi individu dan dengan melibatkan pelanggan dalam komunikasi yang berharga dan menghibur. 2. Aturan sendiri. Promosi yang ditargetkan pada kelompok khusus seperti anak-anak dan orang tua juga menimbulkan keprihatinan etis, mengandalkan peraturan resmi oleh pemerintah pusat dan daerah dari seluruh kegiatan promosi akan sangat mahal. Akibatnya ada peningkatan upaya biro iklan, asosiasi perdagangan, dan organisasi pemasaran di self-regulation dengan memberlakukan standar yang mencerminkan nilai-nilai masyarakat pada kegiatan promosi mereka. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri keempat. Ya, kita sekarang beralih ke studi kasus yang akan dibawakan oleh Sahra Rehani. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi saya akan menjelaskan tentang studi kasus promosi penjualan yang dilakukan oleh PT Smartfren. Jadi PT Smartfren itu merupakan salah satu operator Indonesia saat ini yang fokus pada smartphone di Indonesia.
Meskipun tidak hanya smartphone yang diproduksi, namun smartphone itu juga memproduksi voucher pulsa, nomor CDMA, tetapi dengan melihat euforia beberapa gadget, smartphone tidak tinggal diam dengan meluncurkan berbagai gadget dan tidak mau kalah dengan smartphone yang lainnya. Berikut ini contoh promosi yang dilakukan PT Smartfren. Yang pertama itu promosi diskon. Promosi diskon ini bukan cuma dilakukan oleh PT Smartfren saja, jadi banyak perusahaan lain yang melakukan promosi diskon. Dan hal ini dilakukan agar menarik konsumen sebanyak-banyaknya. Jadi saat peluncuran produk baru smartphone yang belum familiar di masyarakat, ketika masyarakat telah mengakui keunggulan produk smartphone, maka promo diskon akan ditiadakan. Seperti itu. Jadi promosi diskon ini contohnya seperti memberikan potongan harga pada setiap pembelian Andromax. Jadi harga diberikan pada setiap pembelian Andromax V yang tadinya 2,5 juta menjadi 1.990.000. Hal ini dilakukan oleh Smartfren karena mungkin dianggap Andromax tidak begitu terkenal sehingga tidak banyak yang minta. Jadi selanjutnya pemberian hadiah atau undian, sama seperti perusahaan yang lain. Jadi PT Smartfren ini biasanya memberikan souvenir seperti topi, agenda, ballpoint, dan juga ada pun seperti memberikan voucher dan lain-lain sebagainya. Yang terakhir, strategi berkorban atau loss to get more. Jadi strategi penjualan ini katanya tergolong unik dan penuh resiko karena mereka harus rela kehilangan uang sebelum memulai bisnis tersebut. Dan jadi strategi ini telah diterapkan juga oleh beberapa perusahaan seperti perusahaan XL, Axis, Tri, dan Smartfren juga tentunya. Jadi strategi ini dilakukan. Jadi strategi penjualan ini tergolong para provider rela mengeluarkan paket bundling handphone dan kartu dengan harga di bawah harga pasar. Jika ditambah dengan biaya promosi, tentu hal tersebut tidak akan mendatangkan keuntungan, bahkan bisa merugi. Tapi ada hal yang diincar oleh provider tersebut yang akan menjadi sumber pendapatan yang lebih besar, yaitu penghasilan dari layanan jasa telekomunikasi kepada konsumen, seperti profit dari tarif telepon, SMS, dan juga biaya berlangganan internet. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi materi terakhir yang dibawakan oleh Sarah Rehani. Begitupun dengan berkesudahannya presentasi kali ini, saya sebagai moderator minta maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.